Wa qad balaghana an Yusufa ibni Isbatin rahimahullah, telah sampai kepada kami daripada Yusuf bin Isbat rahimahullah annahu qala, bahwasanya ia Yusuf bin Isbat telah berkata, dakhaltu ala Sufyana fabaka lailahu ajma'a. Aku, kata Yusuf bin Isbat, suatu hari masuk ke dalam rumahnya Imam Sufyan Tsauri, seorang mujtahid ya, kelasnya sekelas dengan Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mencapai derajat mujtahid, ulama besar. Yusuf bin Isbat cerita, suatu ketika aku masuk ke rumahnya Imam Sufyan, fabaka lailahu ajma'. Selama aku di rumahnya itu, semalam suntuk Imam Sufyan itu menangis. Ya, ulama main ke rumah ulama, lihatnya semalaman itu sampai pagi menangis. Imam Sufyan Tsauri menangis. Fakultu, lalu aku katakan, kata siapa tadi? Imam Yusuf bin Isbat tadi. Aku katakan kepada beliau yang mulia Imam Sufyan Tsauri, buka hadza ala zunub. Ini nanya ini, apakah tangisanmu malam ini karena dosa-dosamu? Apakah kamu menangisi dosa? Kira-kira gitu. Qala, berkata Imam Sufyan menjawab pertanyaannya, fahamala tibnan wa qala. Mendengar pertanyaan Yusuf bin Isbat tadi itu, apakah tangisanmu semalam suntuk ini dosa, karena takut dosa, atau karena memikirkan dosa, atau kamu tangisi dosamu? Maka Imam Sufyan mendengarkan itu menjawab begini, fahamala tibnan wa qala. Imam Sufyan itu mengambil jerami, diangkatnya jerami, ditunjukkan di depannya Yusuf bin Isbat jerami. Tahu jerami ya? Jerami. Apa kata Imam Sufyan? Az-zunubu 'ala Allahi ahwanu min hadza. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa itu lebih ringan dari ini. Maknanya jikalau Allah berkehendak, sebesar apa dosa orang, sekejap bisa diampuni. Banyak riwayat yang menjelaskan itu. Ketika Allah berkehendak mengampuni orang, maka apa kata Imam Sufyan? Az-zunubu 'ala Allahi ahwanu min hadza, sambil mengangkat jerami yang enteng itu. Innama akhsha, sesungguhnya yang aku takuti itu, yang aku takuti sehingga aku menangis apa? Ayyaslubaniyallahu al-islama. Yang aku takuti itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala jangan sampai Allah menghilangkan Islam dari dalam jiwaku. Dosa, takut kita kena takut azab, iya. Tapi ketika Islam masih ada di dalam jiwa, wafat dalam keadaan berdosa, andai Allah berkehendak Allah azab, setelah itu dibersihkan. Dalam pandangan ulama-ulama sufi, neraka itu juga bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena dengan neraka itu dosa dicuci. Dengan dicucinya dosa, maka bersihlah ia. Setelah bersih, masukin surga. Begitu ulama-ulama itu, saking prasangka baiknya itu, menganggap seperti itu. Nah, kelas kita enggak begitu. Neraka itu takutlah kita. Inna ma'akhsha ayyaslubaniyallahu al-islama. Sesungguhnya yang aku takuti, sesungguhnya yang aku tangisi, sesungguhnya yang membuat aku menangis sepanjang malam adalah aku takut jangan-jangan Islam dihilangkan Allah dari dalam jiwaku. Nas'alullaha rabbana al-mannan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Subhanahu wa taala yang Maha Suci, alla yabtalina bi musibatin, supaya Allah tidak memberikan bala kepada kita semuanya. Wa ayyutimma alaina, dan Allah menyempurnakan kita semuanya. Bi fadlihi kabira ni'mati, dengan pemurahnya Allah, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyatawaffana, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya ala millatil Islam, di atas millah agama Islam. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah itu
Maha Pengasih di antara semua yang pengasih. Amin ya rabbal alamin. Wa qad dzakarna sabab su'il khatimati wa ma'naha fi kitabi. Nah, Imam Al-Ghazali melanjutkan, dan aku, kata Imam Ghazali, telah sebutkan yang menjadi sebab-sebab orang su'ul khotimah tadi itu, dicabut iman ketika mati, fi kitabi, di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin, dalam kitab Ihya' Ulumuddin, fa atammalnahu huna, maka hendaklah bergaul juga dengan kitab Ihya' Ulumuddin dalam membaca keterangan yang lengkap tentang sebab-sebab su'ul khotimah agar enggak dicabut dari iman itu dari dalam hati. Ya, seperti itulah para ulama, kalau telah dibaca begini disuruh baca Ihya, baca juga Ihya ya. Nah,